Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Rahmani Wirakusumajaya, kelas 11 IPA 7 nomor absen 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sel saraf. Yang pertama, pengertian dari sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan suatu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai menghantarkan impuls suatu rangsangan yang diterima sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat atau sebaliknya. Neuron atau sel saraf ialah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan dalam konduktivitas atau penghantar dan kemampuan eksistabilitas atau dapat dirangsang, juga kemampuan merespon rangsangan dengan sangat baik. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yang setiap jenisnya berbeda antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Di otak terdapat kurang lebih 100 miliar neuron dan sel glial. Neuron berkomunikasi melalui persimpangan neuron yang disebut dengan sinapsis. Yang kedua, bagian-bagian sel saraf. Di sini, bagian sel saraf yang pertama itu ada dendrit, badan sel, inti sel, sel Schwann, sinapsis, nodus Ranvier, akson, dan juga selubung mielin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit juga memiliki fungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Badan sel memiliki sebuah inti dan di dalam sitoplasmanya terdapat butir nice yang berfungsi untuk sintetis protein. Butir nice dapat menjalankan fungsi tersebut karena mengandung RNA di dalamnya. Badan sel hanya terdapat pada saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan pada ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Yang ketiga ada akson atau neurit. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit. Bedanya, neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut dengan neurofibril. Beberapa sel saraf, neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Yang keempat, selaput mielin. Selaput mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin juga mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen yang disebut dengan nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial. Yang kelima ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Sel Schwann juga memiliki fungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan juga menyediakan nutrisi bagi neurit dan membantu regenerasi dari neurit.